kali ini aku ingin share buat teman-teman 3 visa yang kamu bisa pakai untuk bisa bekerja di Australia. Karena selain 3 visa ini kamu tidak bisa bekerja di Australia karena Australia sendiri tidak pernah mengeluarkan visa kerja. Nah, Australia akan sahkan akhir bulan ini visa di sektor pertanian. Mudah-mudahan benar-benar disahkan dan segera persyaratannya keluar. Ini pertama kali Australia mengeluarkan visa kerja. Selama ini Australia tidak pernah keluarkan visa kerja. Melihat teman-temanmu di Australia ada bawa adiknya gitu, atau mungkin ada bawa suaminya gitu, atau bawa sama kakaknya gitu, itu mereka cuma pakai visa 3 ini. Selain ini nggak bisa karena Australia tidak impor tenaga kerja gitu. Dia udah nyaman dengan orang-orangnya di sini, orang-orang yang sudah ada di sini untuk pakai di bidang-bidang tertentu, seperti contohnya kayak untuk bekerja restoran, kafe, pertanian, pabrik. Itu dia udah nyaman gitu. Jadi dia tidak pernah impor tenaga kerja. Kalaupun dia impor, itu yang benar-benar skillnya tingkat dewa gitu, yang benar-benar dia pakai. Kalau tidak, dia tidak pernah impor. Oh, kita langsung aja. Yang pertama, visa sekolah atau student visa. Nah, ini yang biasanya teman-teman pakai kalau kamu lihat teman-temanmu di Australia datang, itulah mereka pakai visa student. Nah, kenapa? Karena di Australia enak banget untuk student, kamu bisa kuliah sambil bekerja. Jangankan dari Indonesia, dari luar negeri pun juga rame-rame datang sekolah di Australia. Karena memang di Australia kamu bisa bekerja dan kamu bisa sekolah gitu. Dan sekolahnya nggak kayak di Indonesia yang tiap hari gitu. Aku lihat dulu adik gue kayaknya tiap hari gitu ke kampus. Nah, kalau di sini tidak, paling kayak cuman seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Itu pun juga nggak kayak dari pagi sampai sore gitu, nggak. Paling kayak 5 jam, 6 jam gitu, paling itu yang terlalu lama. Tapi mostly yang lain tidak terlalu. Dan itu tidak selalu tiap minggu wajib 3 hari gitu. Paling ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Tergantung. Nah, sisanya kamu bisa pakai bekerja. Dan cari uang di Australia kan termasuk gampang, termasuk oke gitu kan. Dan bayaran juga, tenaga juga cukup dihargai. Itulah kenapa anak-anak dari negara lain pun, termasuk kita dari Indonesia, suka sekolah di Sydney. Kenapa? Mereka kadang bawa keluarganya, bawa saudaranya gitu, bawa suaminya atau bawa istrinya gitu. Oke? Terus yang berikutnya, visa working holiday visa. Nah, visa working holiday visa ini biasa orang sebut WHV. Ini kamu bisa liburan sambil bekerja dan waktunya cuma 1 tahun. Nah, kalau misalnya kamu udah selesai 1 tahun, kamu harus pulang ke Indonesia. Oke? Nah, biasanya anak-anak yang pakai visa ini, mereka datang ke Australia kerja 1 tahun. Misalnya mereka udah kerja di sini 1 tahun, mereka tidak mau balik ke Indonesia. Anak-anak WHV kalau masanya 1 tahun sudah selesai, biasanya mereka langsung transfer visanya mereka ke student visa. Dan itu prosesnya yang nggak segampang itu juga. Mereka harus pergi dulu ke regional sekitar 6 bulan, abis itu mereka balik, barulah mereka proses lagi dokumennya untuk ngurusin visa untuk bisa sekolah di sini sambil bekerja. Oke? Terus yang terakhir, dependent visa. Dependent visa ini biasa orang sebut visa gantung. Oke, visa gantung ini contohnya begini. Suamimu kuliah di Australia. Nah, kamu bisa datang temanin suamimu kuliah di Australia. Jadi suami kamu bisa sekolah sambil bekerja dan kamu bisa bekerja. Nah, itu namanya kamu pakai dependent visa. Atau sebaliknya, istri kamu kuliah di Australia. Nah, kamu bisa datang temanin istri kamu di sini kuliah. Jadi istrimu bisa kuliah sambil bekerja dan kamu bisa bekerja. Jadi selama istrimu masih di sini atau selama suamimu masih di sini, kamu juga bisa berada di sini. Jadi kalau dia udah pulang, ya kalian harus pulang sama-sama begitu. Itu namanya dependent visa. Atau kamu punya pacar di sini. Oke, contohnya di sini cowokmu, dia sekolah, kamu datang liburan ketemu cowokmu dan kamu nguruslah surat nikah dan kamu menikah di sini. Artinya kamu bergantung ke suamimu. Jadi suamimu bekerja, suamimu bisa sekolah sambil bekerja, kamu bisa bekerja full time. Nah, itu namanya visa gantung. Jadi selama suamimu masih sekolah di sini, ya kamu tetap di sini. Nah, sama kayak aku juga dulu waktu kesini, suami gue juga sekolah. Nah, aku datanglah ke sini, aku pakai visa gantung. Tapi kita nikahnya di Indonesia. Nah, untuk kamu yang belum nikah, kamu bisa datang ke Australia, kamu bisa menikah dengan pacarmu di sini dan kamu bisa tinggal. Begini, kemarin ada yang komen di video aku bilang, "Kak, aku udah
ketemu agen bilang sama aku pergi bekerja petik buah di Australia. Aku disuruh bayar 45 juta dulu, nanti 3 bulannya baru disuruh bayar di sana. Itu sebenarnya bohong teman-teman, nggak ada visa seperti itu karena Australia tidak pernah mengeluarkan visa seperti itu. Jadi jangan sampai kamu tergiur terus kamu bayar dan ujung-ujungnya kamu nggak berangkat, sayang uang kamu gitu, karena tidak ada persyaratan seperti itu. Dia tidak seperti Jepang yang kita bayar dulu di depan, habis itu sampai sana potongan gaji. Itu kayak sistem TKI, TKW gitu. Kayak dulu aku pernah jadi TKW. Jadi aku tinggal berangkat, aku nggak usah bayar apa-apa, sampai di sana gue bekerja, baru gue potong gaji gitu. Nah kalau di Australia itu tidak ada yang namanya potong gaji. Nah kalaupun misalnya kamu berhasil agen bawa kamu ke sini, kamu dipekerjakan secara ilegal. Nah di sini bekerja secara ilegal sangat-sangat miris, sangat-sangat kasihan. Karena apa? Udah kamu digaji underpayment, gitu kan? Kamu tidak digaji sesuai standar bayaran di Australia. Kamu digaji benar-benar sedikit. Sudah begitu, setiap hari tuh kamu harus sembunyi sana sini karena polisi setiap hari cek di perkebunan gitu, apakah ada orang kerja ilegal atau tidak. Nah kalau sampai kamu ketangkap itu benar-benar susah gitu, kamu yang susah sendiri, keluarga kamu yang susah sendiri. Tujuannya tadi kamu datang ke Australia untuk bekerja, cari nafkah, yang ada malah harus pakai sembunyi-sembunyi, tidur nggak nyaman, kerja nggak nyaman. Kan untuk apa gitu kan datang jauh-jauh ke sini kalau kerjanya hanya sembunyi-sembunyi sana sembunyi sini gitu. Nah aku bisa cerita sedikit orang yang gue kenal, udah cukup dekat. Dia udah hampir belasan tahun di sini, tapi tidak kumpul-kumpul uang gitu, tidak ada uang yang dia kumpul. Orang lain udah kumpul uang ratusan juta, dia belum. Karena apa? Karena dia kerja di sini, polisi datang, dia lari ke sana. Abis itu kerja di sana baru 2 hari, 3 hari, polisi datang cek dia lari lagi ke sana. Akhirnya apa? Kadang dibayar, kadang nggak dibayar. Terus dia mau nuntut nggak bisa, orang dia nggak punya bukti. Kalau dia mau lapor, ya sama aja dia menjerumuskan dirinya dia sendiri ke polisi karena dia bekerja secara ilegal. Nah di sini tidak seperti di Indonesia yang ada namanya rasa kasihan. Di sini lo pakai cara yang salah, gue juga pakai cara yang salah, seperti itu. Jadi lo bekerja ilegal, ya udah gue juga pakai cara lo, gue pakai cara ilegal juga, lo pakai lo gitu. Jadi lo kalau pakai visa yang nggak jelas, ya udah gue nggak bayar. Kalaupun gue bayar, ya gue bayar ya seadanya aja gitu. Nah itulah kenapa teman-teman jangan pernah tergiur sama visa yang ditawarkan dengan yang nggak jelas. Karena Australia tidak pernah mengeluarkan visa TKI atau visa tenaga kerja. Oke, cuman 3 visa ini yang legal di Australia, selain ini nggak bisa. So pastiin teman-teman jangan pernah tergiur, jangan pernah tergoda dengan bahasa-bahasa yang nggak benar. Kalau memang mau ke Australia, pakailah 3 visa ini, dan proses dokumennya saya udah upload video yang kemarin, silahkan dicek. Mudah-mudahan teman-teman berhasil ya. Oke, terima kasih, salam dari Sydney.